Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas mengenai politik sepak bola. Ternyata hanya di Indonesia saja gitu ya. Hanya di Indonesia saja sepak bola itu bisa mempengaruhi perpolitikan di dalam negeri. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya komen gitu ya. Karena banyak dari antara Anda yang suka nonton channel saya bilang, "Pak, kenapa Bapak sekarang bahas politik?" Poin saya bukan bahas politiknya. Saya sesuai dengan channel saya ini adalah untuk mencerdaskan ya, memberikan pencerahan. Tapi kalau Anda nuduh saya, kok Bapak ngomong politik? Lah, yang namanya pencerahan itu bisa mengenai bisnis, tipu-tipu money game yang harus Anda hindari, dan juga pencerahan mengenai perpolitikan yang mana, mohon maaf, kebanyakan dari netizen Indonesia itu juga minim literasi politiknya. Jadi channel saya itu pencerahan di banyak hal, bukan hanya di money game. Tapi kalau Anda nggak suka yang nonton pencerahan soal politik, ya skip aja, gitu aja kok repot. Oke, lanjut ya. Coba kita flashback sebentar ya, ketika Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Di sini sudah jadi rahasia umum. Ada ketegangan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo. Akhirnya dua petugas partainya, yaitu Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster. Lah, ini kan kata-kata petugas partai dari Ibu Mega sendiri. Ya berbicara gitu, menolak Piala Dunia U20 diselenggarakan di Indonesia karena ada tim Israel. Padahal sejatinya semangat olahraga itu harus bebas dari politik, diskriminasi, ras, dan suku bangsa. Tetapi ini atas nama konstitusi dan segala macam. Padahal itu sudah diterangkan, peraturan luar negeri itu tidak berlaku kalau skalanya internasional. Padahal kan Ibu Puan juga sempat berbicara di Bali di salah satu kongres di mana di situnya ada delegasi Israel. Ya, oleh karena itu para penggemar bola yang meskipun awalnya adalah pendukung PDIP jadi mangkel. Wah, saya tidak akan pilih Pak Ganjar ini, gara-gara Pak Ganjar ini Piala Dunia U20 jadi gagal, kira-kira begitu ya. Dan ini juga aneh sebenarnya, masa seorang gubernur bisa tanda kutip tidak setia kepada presidennya, tapi lebih setia kepada ketua partainya. Ini sudah pernah saya bahas ya. Anda yang nggak suka sama statement saya ini silakan gitu ya, karena ini sudah jadi rahasia umum. Nah, ini pula yang menyebabkan berpindahnya bandul politik Pak Jokowi lebih cenderung mendukung Pak Prabowo. Padahal Ganjar itu awal mulanya yang lebih dijagokan oleh Pak Jokowi. Tapi gara-gara kejadian gagalnya Piala Dunia U20, yang juga itu sebenarnya proyek kebanggaan Pak Jokowi, ya sudahlah dialihkan, kira-kira begitulah ya singkatnya. Nah, sekarang kita maju ya, itu sudah sejarah lah ya, itu sudah sejarah. Nah, sekarang kita maju nih ya. Sekarang ini bergeser ke Jakarta International Stadium, ya. Aduh, JIS istilahnya. Nah, apa ini? Karena ternyata Indonesia akhirnya ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 ya, oleh FIFA. Ya, pengobat inilah luka ya, karena FIFA kan meng-cancel Indonesia sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia U20, akhirnya dikasih nih sebagai tuan rumah U17. Nah, karena ngomong punya ngomong, Gelora Bung Karno itu pada tanggal akan diselenggarakannya perhelatan Piala Dunia U17 itu bentrok dengan konser Coldplay. Kalau saya nggak salah dengar ya. Pokoknya nggak bisa dipakai lah. Sehingga harus dicari alternatifnya yang di Jakarta di mana.
Akhirnya salah satunya adalah JIS, Jakarta International Stadium. Nah, oke. Nah, Anda sudah tahu lah ya. Kita lihat dulu di sini ya, di situs Gelora. Di sini Bung Toel suruh FIFA verifikasi Stadion JIS. Kemudian Ketum PSSI Erick Thohir, ayo salaman sama saya, dicoret katanya. Jadi begini, Toel ini ya pengamat sepak bola. Saya sempat nonton pemaparannya di salah satu TV swasta. Dia memang pakar sepak bola lah ya. Dia membeberkan sejumlah fakta gitu ya. Salah satunya soal rumput di Stadion JIS ini. Menurut dia, seharusnya yang menentukan rumput itu sesuai standar FIFA atau bukan, ya harus orang FIFA. Ya, bukan Menteri PU, bukannya Menek BUMN atau pejabat sementara Gubernur DKI Pak Heru. Harus yang berkompeten, yaitu FIFA. Nah, di sini intinya Erick sudah bilang nggak usah lah panggil FIFA. Kita juga sudah tahu bahwa ini tidak memenuhi standar. Kalau diundang FIFA, kita undang FIFA, pasti langsung dicoret. Makanya sebelum undang FIFA, kira-kira gitu, ya udah kita benahi dulu ya. Makanya di sini, ayo salaman sama saya. Maksudnya pasti dicoret kalau kita undang FIFA langsung. Oke. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang kontroversi, ya. Jadi Pak Erick bilang kalau FIFA yang langsung datang memverifikasi JIS ini sebelum diperbaiki, ia berani pastikan akan langsung dicoret sebagai tempat untuk menggelar Piala Dunia U17, ya. Nah, jadi kontroversi kan? Nah, menariknya. Ini di TV One News juga ada berita. Jadi ini kan netizen dibuat bingung gitu ya. Yang benar yang mana ini ya? Nah, TV One News bilang rumput JIS ternyata sudah standar FIFA. Begini penjelasan pengamat hingga mantan Ketua Umum PSSI Iwan Bule. Nah, yang soal Iwan Bule nanti ada lagi detailnya, maka itu jangan di skip video saya ya. Nah, di sini ini ada di gambarnya ini sepertinya Pak Iwan Bule yang pakai jas merah itu ya. Nah, jadi di situ kan banyak dibicarakan orang sampai 2 menteri, yaitu Menteri BUMN dan Menteri PUPR ya, Pak Basuki ya, datang ditemani oleh pejabat Gubernur DKI Pak Heru ya, dan dikatakan butuh nih 6 miliar untuk satu lapangan karena harus diganti ya. Padahal ternyata rumput yang dipakai di JIS itu memang sudah standar FIFA, tetapi misalnya masalah karpetnya, terus kemudian akarnya yang tidak masuk ke dalam dan segala macam, dan sinar matahari yang tidak menyinari seluruh rumput itu, dan segala macam teknis lah gitu ya, maka dianggap tidak sesuai dengan standar FIFA. Alasannya juga menggunakan rumput hibrida dan segala macam ya. Padahal rumput hibrida yang disebut tidak sesuai dengan standar FIFA ternyata masuk dalam standar FIFA. Bingung Anda? Ya. Nah, di sini menurut Tommy Welly ini atau disebut Bung Well gitu ya. FIFA itu meng-approve 3 macam rumput, yaitu rumput asli, rumput hibrida, dan artificial roof. Ya, jadi sesuai standar gitu katanya ya. Ya gitu deh ya. Anda kalau mau tanpa pusing, Anda baca sendiri beritanya ya. Saya nggak mau panjang-panjang di sini. Nah di sini ada lagi pendapat dari seseorang Eko Widodo mengenai permasalahan rumput JIS ya. Ternyata sudah sesuai standar FIFA, buzzer auto kejang-kejang. Ini kan seru nih ya berarti ya. Ini berarti seru nih beritanya ya. Pegiat media sosial Eko Widodo mengklaim permasalahan rumput JIS ini sudah clear karena sudah sesuai standar FIFA ya. Nah, hal ini diketahui berdasarkan pernyataan mantan Ketua Umum PSSI.
Muhammad Iriawan alias Iwan Bule, Purnawirawan maksud saya, Komisaris Jenderal Polisi yang sekarang ada di Partai Gerindra, ya. Sudah sesuai katanya. Wih. Ya, memang sih nanti kita lihat ya pernyataannya Iwan Bule ini yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Jadi, clear ya. Menurut mantan Ketua PSSI, JIS ini sudah memenuhi standar merujuk hasil verifikasi FIFA. Iya. Jadi, udahlah. Benar-benar ini sudah masuk ke ranah politik. Ya. Belum lagi mengenai tidak bisa masuknya bus para peserta, ya bus besar gitu ya, para peserta atau pemain lah ya, sepak bola ke dalam lapangan JIS. Ternyata saya sudah pernah lihat juga ada video yang menggambarkan bisa kok masuk gitu ya. Ya tapi oke lah, saya nggak mau masuk ke sana lah. Kita ngomong soal rumput aja dan nih ya. Nah ini nih ya dikatakan, ini menarik nih faktanya ya. Sebelumnya Sekjen PSSI Yunus Nusi pada September 2022 lalu dalam keterangannya menyatakan JIS merupakan loka tanding yang megah dan memenuhi standar FIFA. Jadi yang benar yang mana ini? Ya kan? Namun betul masih diperlukan perbaikan terkait sarana dan prasarana penunjang. Ya kalau saya lihat memang kantong parkirnya JIS itu tidak cukup banyak sehingga teman-teman saya yang rumahnya di sekitar JIS itu mengeluh kalau ada event di JIS itu banyak orang yang lebih memilih parkir mobil di tepi jalan ketimbang di lapangan parkirnya, karena kalau kita masuk ke lapangan parkir JIS di Tenggarai, kalau kita mau keluar dari sana, waduh susah gitu. Nah itu sarana yang harus diperbaiki gitu ya. Tapi kalau soal rumput dan segala macam tanyakan saja sama FIFA gitu ya. Waduh. Jadi ini benar-benar seru ini ya. Seru banget sih menurut saya ya. Soal rumput aja bisa merubah konstelasi politik ya. Jadi ini para pendukung kubu Anies melawan kubu mungkin Ganjar, melawan kubu Pak Prabowo, ini saling ribut nih gara-gara rumput yang ujung-ujungnya sepak bola lah ya. Nah, dan di sini juga ada keterangan nih, menurut Menteri PUPR Pak Basuki, rumput yang tertanam di JIS saat ini belum memenuhi standar FIFA katanya ya. Ntar kita lihat keterangan dari Iwan Bule. Oke, nah kita lihatlah sekarang dari yang lainnya lagi nih, kita lihat dari CNN. Oke, sebelum kita lihat yang CNN, kita lihat dulu ini satu nih. Keterangan dari Pak Iwan Bule. Pak Iwan Bule bilang di berita ini juga bahwa ketika dia menjabat sebagai ketua PSSI, rumputnya itu memang sudah mendapatkan sertifikasi dari FIFA. Jadi ya bingung juga gitu kalau dikatakan sekarang rumputnya tidak sesuai dengan standar FIFA. Oke, itu soal rumput ya. Sekarang kita lihat soal yang lain nih. Waduh, ini ada 3 lagi nih. 2 lagi deh nih ya. Nah, ini dari CNN baru nih ya. Nah, ternyata perusahaan Inggris Buro Happold yang sebelumnya di websitenya mencantumkan JIS sebagai salah satu proyek yang dia tangani, menurut berita yang saya baca, kan saya nggak pernah lihat websitenya Buro Happold kan, sebelum-sebelumnya. Saya nggak kenal juga Buro Happold. Tapi menurut orang-orang yang memeriksa, yang sudah tahu, sebelumnya Stadion JIS itu masuk di websitenya Buro Happold. Tapi begitu ada sengketa seperti ini, hilang sekarang katanya JIS ya. Dan kemudian di CNN dikatakan bahwa perusahaan Inggris ini yang namanya Buro Happold bantah terlibat bangun JIS saat era Pak Anies. Ya, Anda bisa baca sendiri lah ya di CNN ini, dia bilang bahwa dia membantah dia terlibat dalam pembangunan Jakarta International Stadium. Ya. Dia tidak terlibat dalam tahap desain hingga pembangunan. Tapi katanya ya,
Intinya dia tidak terlibat. Tetapi yang menariknya di sini, perusahaan asal Inggris itu menjelaskan mereka pernah bekerja sama dengan Jakarta Konsultindo, ya. Waktu itu Jakon meminta mereka membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi. Nah, jadi Bureau Happold ini hanya membuat panduan desain dengan memperhatikan standar FIFA. Nah, namun Jakon menunjuk pihak lain untuk mendesain JIS, ya. Menurut Bureau Happold, desain itu katanya tidak sesuai dengan panduan yang mereka buat. Nah, itu soal desain stadion JIS itu, ya. Oke, jadi di sini katanya Bureau Happold mengatakan perlu mengklarifikasi kabar keterlibatannya dalam pembangunan JIS. Mereka pun mengunggah klarifikasi itu di situs resmi menggunakan 2 bahasa. Jadi kalau Anda masuk ke websitenya Bureau Happold, sekarang sudah ada klarifikasinya katanya, ya. Oke, nah di sini ada yang menarik juga. Ternyata ada alumni ITB nih, orang Indonesia, yaitu Iqbal Maulana Ahmad yang kerja di Bureau Happold, yang ikut mendesain JIS. Bingung nggak Anda kalau baca berita seperti ini, ya kan? Iya. Jadi di sini di dalamnya itu ada orang Indonesia, Iqbal Maulana Ahmad, lulusan ITB yang bergabung di Bureau Happold sejak tahun 2019, ya. Nah, jadi di sini ya katanya Iqbal bersama koleganya Antonio Rovero, pasti orang bule lah ya, bertanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan pelanggannya dan menyediakan desain khusus, termasuk memberikan saran desain dalam hal ini untuk JIS. Dia yang mendapatkan gelar sarjana dan magister dalam arsitektur landscape ITB, memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam desain urban, arsitektur landscape, dan desain arsitektur. Nah, di sini Iqbal ternyata terlibat lah ya dalam memberikan saran-saran desain pembangunan JIS, ya. Oke, jadi ini membanggakan juga, ternyata ada orang Indonesia yang kerja di Bureau Happold. Cuman sayangnya inilah.com ketika mencoba menghubungi Iqbal Maulana Ahmad untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran, terutama perannya Iqbal sendiri dalam pembangunan JIS ini, belum direspon. Jadi belum bisa diklarifikasi, ya. Nah, ini yang paling akhir nih, ya. Ternyata Persija enggak bisa menggunakan Gelora Bung Karno gitu ya, di salah satu pertandingan, sehingga dia mengancam Anies Baswedan di Pilpres 2024. Saya nggak ngerti juga nih ya urusannya apa gitu ya. Kalau kita lihat pelan-pelan ini berita ya, ini menarik. Jadi katanya Jackmania mengancam akan memberikan hukuman kepada Anies Baswedan saat pemilihan presiden 2024 tersebut katanya ya. Waduh, katanya bentar dulu nih, saya cek dulu nih. Iya, ini berita baru, ini berita 2 hari yang lalu ya. Nah, dikatakan bahwa sakit hati supporter setiap Persija itu karena Liga 1 antara Macan Kemayoran, dalam hal ini Persija, melawan Bayangkara Football Club tergusur dari Stadion Gelora Utama Bung Karno ke Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi ya. Ini lucu ya. Sekali lagi ya, mengutarakan ini bukan berarti saya membela Pak Anies Baswedan. Lah, Pak Anies siapa sekarang? Pak Anies kan bukan gubernur DKI. Lah, kalau pertandingan ini harus dipindah ke Stadion Candrabaga di Kota Bekasi, kenapa harus mengancam Pak Anies juga gitu? Ini kadang-kadang sepak bola memang aneh nih ya. Ya, karena kenapa dianggap Stadion Gelora Bung Karno adalah stadion kebanggaan dan mampu menciptakan atmosfer menakutkan bagi lawan. Wah, wish. Nah, ini akan digelar katanya pertandingannya antara Persija dengan Bayangkara pada hari Minggu ini, 16 Juli, ya. Namun Persija harus terusir dari kandangnya karena pada saat yang bersamaan, nah ini masalahnya. Kenapa dia marah? Karena pada saat yang bersamaan
ada acara nasional Partai Demokrat ya, acara apel siaga ya, di lokasi dan tanggal yang sama. Oh gitu kasusnya ya. Jadi Gelora Bung Karno dipakai oleh partai, bukan Demokrat, maksud saya, sorry tadi, Nasdem, Nasional Demokrat ya. Yang mana Partai Nasdem itu mengusung Anies Baswedan ya. Nah, gara-gara baru saya ngerti sekarang. Gara-gara Stadion Gelora itu dipakai untuk acara Nasdem, yang mana Nasdem itu mengusung Pak Anies, maka mereka ngancem akan memboikot Pak Anies. Itulah politik sepak bola ya. Ya, urusan lo deh ya. Jadi itulah, ternyata sepak bola ini bisa mempengaruhi perpolitikan di negara kita gitu ya, suka atau tidak suka. Makanya jangan main-main gitu sama sepak bola. Sepak bola itu bundar, termasuk politik itu juga bundar. Nggak tahu ini kemana itu arahnya, tendangannya itu ya. Tetapi yang sudah pasti dengan berita-berita ini, yang juga kadang-kadang membingungkan siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya, akan mempengaruhi perpolitikan nasional kita. Jadi kira-kira itu yang saya bisa share kepada Anda. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.